Memalukan. Roy Suryo ditelanjangi pengacara Pak Jokowi dalam sebuah debat. Roy Panci tersengal-sengal kesulitan mempertahankan kebenaran dari tuduhan ngawurnya. Ya tentu saja, tidak ada kebenaran dari hal ngawur. Mana ada? Nggak ada. Tapi dalam debat di sebuah acara televisi, kita melihat Roy Suryo benar-benar mengumbar kebodohannya. Penonton terhibur. Kita menertawakan Roy Suryo sampai terbahak-bahak. Gimana? Ada alam bawah sadar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Prof Wening Udasworo ini ya mengucapkan Joko Widodo itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Kehutanan. Prof Wening itu orang sastra. Jokowi disebut-sebut lulusan kehutanan. Kok bisa keluar dari mulutnya itu kedokteran? Itu hal yang sangat tidak mungkin kalau tidak secara bawah sadar itu sebenarnya ada sesuatu yang akhirnya keluar gitu loh. Jadi ini nggak boleh dibiarkan ya. Ada di rekaman jadi aslinya. ada kecurigaan dari sini, Mas Yakub. Itu berdasarkan ilmu apa tuh Mas Roy? Dari orang lihat muka, bukan saya. Bisa menerawang kebatinan ya kan. Itu pasti ada alam bawah sadar muncul. Ini apa sih? Bisa nggak sih yang seperti ini tuh bisa dijadikan alat bukti atau argumen dalam pengadilan? Takutnya ini akan ditertawakan gitu maksud saya. Ini kita nonton debat antara Roy Suryo dengan pengacaranya Pak Jokowi. Saya nggak lepas pegang perut. Ketawa, sakit perut saya. Argumen-argumen Roy Suryo itu mind blowing sekali. Mas Roy, saya izin nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh iya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada, saya andaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftarkan ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM dan ke UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Ya, tapi Anda berarti ke UGM ya? Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. Oke. Ini menarik. Berarti kan logikanya sama. Pak Jokowi sudah diverifikasi. Bu Rektor, dekanat sudah mengatakan benar Pak Jokowi lulusan UGM. Sudah diverifikasi. Apalagi? Kita benar-benar dibuat apa istilahnya, heran. Orang ini sebenarnya motifnya apa gitu? Mengumbar kebodohan di depan publik. Seakan-akan merasa dia benar, tapi sebenarnya dia sedang menelanjangi dirinya sendiri. Betapa bodoh dirinya. Itu maksudnya. Itulah makin banyak terungkap dari skripsi itu. Mulai dari hurufnya, halamannya, kertasnya, salah ketik pada nama pembimbingnya, kemudian bahkan ada tulisan tesis padahal itu adalah skripsi untuk S1. Itu kan aneh banget. Roy, mohon maaf, saya mau klarifikasi. Ya. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi tesis bukan punya Pak Jokowi. Agak clear, satu Indonesia rakyat semua clear. Bukan punya Pak Jokowi. Bukan, tapi itu temennya. Terima kasih. Satu lagi kebuka. Dia sendiri yang ngejawab, bukan. Itu bukan skripsi Pak Jokowi. Lah selama ini yang dikeluarin skripsinya siapa berarti? Gimana sih? Semakin kocak, semakin kesini. Dan kemudian ini ada yang menarik teman-teman. Ketika kita membahas soal pergunjingan Roy Suryo, usaha dia untuk menyerang Pak Jokowi tiada henti sampai akhirnya Pak Jokowi sendiri melaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini sebenarnya apa sih yang dikejar oleh Roy Suryo? Karena ada satu fakta menarik. Diskusi tentang pengusutan ijazah Pak Jokowi ini, ada satu fakta bahwa sebenarnya Roy Suryo ini mengejar angin. Kasus ijazah Pak Jokowi itu sudah daluarsa, sudah expired. Pasal-pasal yang dikenakan untuk menuntut ijazah itu sudah tidak lagi bisa digunakan. Kalau ada orang yang mendalilkan bahwa sebuah surat itu
palsu atau dipalsukan atau digunakan secara palsu, pasal 77 ke KUHP itu sudah menentukan daluarsanya maksimal 12 tahun loh. 12 tahun. Tadi kan dikatakan ijazahnya tahun 85 gitu ya. 85 sekarang tahun 2025. Itu berarti sudah 40 tahun. Daluarsa untuk menuntut pemalsuannya saja itu sudah daluarsa secara pidana. Secara perdata 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa daluarsa untuk menuntut, karena kita dengar ada perkara perdata juga yang sedang bergulir saat ini, itu maksimal 30 tahun. Jadi kesempatan untuk membuktikan sebaliknya tetap diberikan ruang, tentu dengan catatan bahwa saya perlu mengatakan bahwa itu sudah daluarsa sebenarnya. Tuntutan mengenai sangkaan bahwa ijazah tersebut diduga palsu. Yang kedua, Mbak Cynthia, kalau kita lihat dari sisi hukum pembuktian, kebetulan saya adalah mendalami bidang hukum pembuktian ya. Ini kan setahu saya sudah disampaikan oleh pihak kampus bahwa ini adalah ijazah yang asli. Itu pertama. Yang kedua, dari proses perjalanan Pak Jokowi, mulai dari wali kota, gubernur, presiden 2 periode, bukankah itu sudah melewati proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum pusat dan daerah gitu ya. Nah, dalam hukum pembuktian itu ada disebut dengan istilah persangkaan. Persangkaan ditentukan oleh undang-undang, dalam konteks ini ada undang-undang pemilu, sudah menyatakan bahwa konteks ijazah sebagai alat bukti otentik ya, yang memberikan pembuktian yang sempurna, ditambah persangkaan, itu sudah menyatakan bahwa alat bukti itu adalah sempurna, bahwa ijazah Pak Jokowi itu harus dipandang sah atau asli sampai dibuktikan sebaliknya. Sampai dibuktikan sebaliknya. Ada dua hal. Tiga hal. Yang pertama adalah ternyata ada expired, masa daluarsa. Soal pasal-pasal yang digunakan untuk kemudian menindak pidana pemalsuan surat. Dalam hal ini yang sedang diusahakan oleh Roy Suryo. Batasnya 12 tahun tadi. Kemudian kalau pidana 30 tahun. Ini waktu dari ijazah itu terbit digunakan oleh Pak Jokowi untuk melamar kerja, kesana kemari, jadi wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden. Itu sudah lebih dari itu semuanya. Kita percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kebalik. Kita percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Tapi pun jika ijazah itu palsu, pasal-pasal tadi tidak bisa digunakan untuk menuntut. Kenapa? Sudah daluarsa. Melongo sekarang kalian, Gimana sekarang? Tatapan udah mulai kosong, harapan-harapan itu sudah mulai menguap. Apalagi yang bisa kita lakukan ya? Apalagi? Apalagi kalau bukan menangisi keadaan. Kalian yang memulai ini semuanya. Kalian menggali kuburan kalian sendiri. Boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Boleh nggak? Makanya nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli, ya kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respo, itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu penyebar hoaxnya. Tapi yang menganalisa itu palsu siapa, Mas? Loh kita karena kalau itu palsu berarti yang ada di depan. Gimana sih Roy Suryo? Mencoba untuk cuci tangan dan menghindar. Ini tadi ditanya sama pengacaranya Pak Jokowi, dapatnya dari online ya? Oh enggak dari online. Terus dari mana dapatnya? Data yang katanya dianalisa ini, dianalisa itu, pakai software ini, pakai software itu. Dapatnya dari temen yang dia bikin utas di media sosial. Dia bilang disebut media sosial nggak mau, tapi dapat dari temen yang bikin utas, bikin postingan di sosmed. Jadi kemudian ketika nanti misalnya amit-amit, ini kata Roy Suryo ya, ketika benar itu terbukti ternyata sumbernya itu palsu, ya yang posting di sosial media yang palsu lah. Cuci tangan sekarang, cuci tangan. Ini kita teringat seperti Abraham Samad, tiba-tiba menyebut Pak Jokowi sebagai teman dan sahabat baik. Kenapa? Cuci tangan, sudah mulai ketar-ketir. Saya dengan Pak Jokowi akrab banget loh. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi.
Ini gimana ini? Pertama-tama dia bilang akrab banget loh saya sama Pak Jokowi. Terus sekarang teriak-teriak minta diadili Mulyono, diadili Pak Jokowi. Siap! Adili Jokowi! Saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Nah, mencela-mencela sekarang. Kemudian ketika tanggal 29 atau 30 ya, saya agak lupa tanggal tepatnya, Pak Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya sendiri, tidak diwakilkan kepada siapa-siapa, memang dikawal oleh para kuasa hukumnya, tapi Pak Jokowi sendiri hadir untuk melaporkan begitu. Ini sebuah simbol yang sebuah sinyal dan kode yang membuat orang-orang yang menyerang Pak Jokowi itu ketar-ketir. Tiba-tiba saja Abraham Samad memanggil Pak Jokowi dengan sebutan sahabat saya. Sahabat saya yang super begitu. Mana teriakan adili Jokowinya mana? Kemudian setelah memanggil Pak Jokowi dengan sebutan sahabat, Abraham Samad menyarankan, saya sarankan sahabat saya untuk tidak melaporkan dan mencabut laporan itu. Apa? Kenapa tiba-tiba sekarang jadi lembek, memohon-mohon untuk dicabut laporannya? Kenapa Pak Abraham Samad? Ada apa? Kenapa tiba-tiba ngerasa dekat dengan Pak Jokowi sampai memanggil dengan istilah atau panggilan sahabat segala? Saya difitnah, nggak datang ke Solo ini Bogono begini. Lu paling lu pitak, lu gak punya ilmu strategi taktik. Perang tuh mesti pakai strategi taktik. Jadi saya pakai strategi panahan. Tahu nggak? Lu kalau memanah tarik busur ke belakang nggak? Tarik. Kalau nggak ditarik gitu aja bisa lari nggak? Nggak bisa. Harus tarik yang gitu. Kenceng daya lesatnya. Wup. Nah, saya mundur dulu. Lihat situasi. Mana kutu kupret tuh. Egy Sujana nggak kelihatan pas gerombolan Roy Suryo CS menggeruduk UGM, bahkan menggeruduk kediaman Pak Jokowi. Nggak kelihatan batang hidungnya. Nah sekarang dia klarifikasi. Saya nggak datang ke Solo itu bukannya takut, tapi ini strategi. Strategi macam apa dengan cara lari? Itu melarikan diri. Tidak perlu pakai kalimat atau kata strategi. Tidak ada strategi untuk orang-orang pengecut seperti itu. Sekarang mengibaratkan ibaratnya busur panah katanya. Kalau nggak ditarik ke belakang, dia tidak akan melesat ke depan. Bang Egy Sujana kalau misalkan mau narik busur, datang ke Solo juga nggak apa-apa sih. Bukannya narik busur nggak perlu lari ke belakang. Itu lari. Entah anda bawa busur, bawa sapu lidi, Anda lari. Anda tidak datang cuman ngomporin teman-temannya, ada Roy Suryo. Bahkan nih, kita sama-sama tahu Roy Suryo cuman datang ketika menggeruduk UGM. Ketika menggeruduk kediaman Pak Jokowi datang, enggak, katanya repot. Katanya repot. Setiap minggu ada pertemuan ini itu, podcast. Ketika mendatangi orang yang mereka musuhi sebagai musuh utama Pak Jokowi, enggak datang. Ada apa? Ketar-ketir kalian.